Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usatun Hasanah dengan NIM 2402110372 dari Program Studi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Hukum Pidana Islam. Baiklah, pertanyaan yang pertama mengenai asas nullum delictum nulla pena sine praevia lege pionali, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada dasar hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dari asas di atas terkandung 3 prinsip penting. Yang pertama, asas legalitas, yakni hanya perbuatan yang diatur undang-undang yang bisa dihukum, tidak ada hukum tanpa undang-undang. Yang kedua, asas non-reokratif, yakni undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang baru tidak bisa dipakai untuk menghukum perbuatan yang telah dilakukan sebelum undang-undang itu berlaku. Yang ketiga, asas kepastian hukum, yakni masyarakat harus tahu dengan jelas mana perbuatan yang dilarang dan apa saja sanksinya. Pertanyaan kedua, mengenai dolus dan culpa. Dolus atau objek yang berarti kesengajaan, yaitu pelaku tahu akibat dari perbuatannya. Contohnya, seseorang yang menusuk orang lain sampai meninggal, itu disebut dolus. Sedangkan culpa artinya kealpaan atau kelalaian, yaitu pelaku tersebut tidak berhati-hati, padahal seharusnya ia bisa memperkirakan akibatnya. Contohnya, seorang sopir yang ngebut kemudian menabrak orang, itu culpa. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya perbuatan, karena ada asas tidak ada pidana tanpa perbuatan. Namun, dalam delik omisi, seseorang dapat dipidana karena tidak berbuat, padahal ia wajib berbuat. Contohnya, orang tua yang membiarkan anaknya kelaparan sampai meninggal, sebagaimana diatur dalam pasal 304 KUHP. Pertanyaan ketiga, mengenai tempus delicti dan locus delicti. Tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana, sedangkan locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana. Keduanya sangat penting untuk menentukan hukum yang berlaku, umur pelaku, masa kadaluarsa, dan kewenangan pengadilan. Dasarnya ada di dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia itu berlaku bagi siapapun yang melakukan perbuatan di wilayah Indonesia. Contohnya, seseorang melakukan pembunuhan di Palembang, maka locus delictinya itu di Palembang, sedangkan tempus delictinya itu waktu pembunuhan tersebut terjadi. Kemudian pertanyaan keempat, mengenai ultimum remedium. Artinya, hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila cara-cara hukum lain itu tidak efektif. Dan menurut Sudarto, hukum pidana itu bukan sarana utama, tetapi hanya digunakan jika hukum lain gagal. Andi Hamzah juga menegaskan bahwa hukum pidana itu tujuannya bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mencegah dan memperbaiki. Contohnya, seperti pelanggaran lingkungan. Awalnya, pelaku diberi sanksi administrasi berupa teguran atau pencabutan izin. Namun, jika masih melanggar, baru diberi sanksi pidana. Itulah penerapan prinsip ultimum remedium. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.